Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 1 sampai 2 minggu yang lalu, teman-teman pasti tahu apa yang sedang viral atau apa yang sedang tren di sosial media teman-teman. Ya, Kak Syarif mau menceritakan tentang beberapa pemuda yang melakukan prank dan ternyata berujung kepada jalur pidana atau jalur hukum. Sebenarnya prank itu bukan hanya dilakukan oleh pemuda tersebut, tapi Kak Syarif melihat banyak sekali YouTuber, selebgram, atau beberapa konten kreator yang membuat prank untuk konten di sosial medianya atau di tayangan videonya. Dalam bahasa Indonesia, prank itu artinya adalah mengolok-olok, bersenda gurau, bercanda, atau membuat orang lain terhibur. Namun, apakah video-video prank yang hadir di hadapan kita itu benar-benar menghibur pemirsanya? Atau hanya orang-orang tertentu saja yang terhibur? Nah, inilah yang perlu kita pikirkan sejenak. Apakah kalau misalnya kita membuat prank itu benar-benar menghibur orang lain atau justru malah merugikan orang lain, membuat orang lain menjadi semakin marah? Karena pada dasarnya banyak sekali orang yang ternyata tadinya mau bikin konten prank ternyata bukan menghibur endingnya, tapi malah berujung pada hal-hal yang buruk. Ya, beberapa video prank yang Kak Syarif pernah lihat, ternyata ada video prank yang tadinya tujuannya untuk membuat orang lain bingung, membuat orang lain takut, membuat orang lain marah, panik, dan lain sebagainya, tapi ternyata berujung pada hal-hal yang buruk. Bahkan itu merugikan yang sedang prank atau yang korban pranknya. Nah, inilah yang harus kita yakini bersama dan kita bangun kesadaran kita bahwasannya prank itu bukan hanya untuk menghibur, tapi bahkan bisa merugikan diri kita atau orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam Islam, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk menakuti saudara muslim lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. oleh karena itu teman-teman, daripada kita melakukan perilaku yang tidak halal, lebih baik lakukan perilaku yang halal yang sudah tentu banyak sekali konten-konten positif, konten-konten bermanfaat, konten-konten yang mendatangkan pahala buat kita ketika kita melihat tayangan tersebut atau kita memproduksi tayangan tersebut. Buat teman-teman semua, ayo mulai sekarang kita viralkan konten-konten yang positif, konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang dapat mendatangkan pahala bagi kita dan orang lain di sekitar kita. Jangan sampai konten-konten yang gak bermutu, yang gak berfaedah, atau yang bisa menjadi toksik bagi orang lain itu menjadi viral di kalangan media sosial. Allahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.